Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, yes. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana? Ruang kelas kalian sudah dibersihkan belum? Tempat duduknya sudah diatur dengan baik? Alhamdulillah. Ya, saya mengingatkan untuk berpakaian ya, untuk pembelajaran setiap hari kalian harus mengenakan pakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah ya. Memakai topi, dasi, gesper dan sebagainya. Makanya perlu diperhatikan kerapihan pakaian kalian juga harus diperhatikan. Ya baiklah, saya akan mengabsensi. Hari ini hadir semua? Ya, coba saya absen dulu untuk mengecek kehadiran. Ya, yang pertama saya absen ya, yang disebut namanya jawab hadir untuk laki-laki dan hadiro untuk perempuan. Adelia Nur Latifah. Ya, alhamdulillah lagi hadir ya. Dan yang terakhir Anissa Rahma. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Amin ya robbal alamin. Ya baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Mari kawan-kawan, sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya ingin kalian menyanyikan lagu Wajib Nasional Indonesia Raya sebagai salah satu bentuk penanaman cinta tanah air terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya persilakan untuk Ananda Erlina untuk maju ke depan menjadi dirijen. Dipersilakan ke depan. Ya, silakan silakan untuk berdiri semua. Ya, silakan dimohon untuk duduk kembali. Baiklah, dalam pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang materi meyakini kitab-kitab Allah, menjadi pecinta Al-Quran yang toleran. Ya, di minggu yang lalu saya sudah menjelaskan terkait tentang makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, bisa kalian lihat, perhatikan ya di layar. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu pertama menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua menyebutkan nama-nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta para nabi penerimanya. Itulah tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Saya akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Ada 4 kelompok yang sudah saya bagikan. Di kelompok 1 Adelia, Amelia, Anissa Rahma, Ahmad Hijran, dan Anggi Pramana. Ya, itulah tugas kelompok. Nanti silakan tentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya, siapa yang akan
menyampaikan hasil presentasinya. Nanti silakan diskusikan bersama-sama. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya saya ingin bertanya, ada yang tahu pengertian iman menurut bahasa? Ya, ini iman menurut bahasa artinya adalah percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman itu apa artinya? Meyakini dengan hati, membaca dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ya, betul, tepuk tangan. Nah, baiklah, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ya, nanti diharapkan kalian menjawab pertanyaan. Ada 2 pertanyaan di lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan nanti kalian diskusikan, kalian amati gambar yang ada di dalam LKPD. Ya, ada 2 gambar, kemudian nanti kalian telaah, kalian jawab, hasilnya ada di dalam lembar kerja peserta didik. Ya, nanti setelah itu kalian perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan hasil jawaban LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan kalian kerjakan LKPD yang tadi sudah saya bagikan, diskusikan bersama-sama jawabannya. Nanti kemudian perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menjawab hasil diskusi kalian. Ya, silakan, saya kasih waktu 5 menit untuk pengerjaan. Ya, silakan ditulis jawabannya. Sudah selesai semua, udah? Ya, silakan saya minta perwakilan dari masing-masing kelompoknya. Yang pertama dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok 4. Ketua kelompoknya siapa? Ya, Salman Al-Farisi. Silakan untuk maju ke depan. Dibacakan hasilnya, apa yang kalian dapatkan dari hasil pengamatan kalian dalam lembar kerja peserta didik. Ya, Sungguh kelihatan. 1. Dapatkah kamu menelaah apa yang sedang terjadi jika melihat gambar-gambar di atas? 2. Menurut pendapatmu, adakah benar gambar di atas yang meyakini kitab Allah, mencintai Al-Quran, jelaskan alasannya? Jawaban 1. Ada seorang siswa yang sedang membaca Al-Quran. 2. Ada karena dengan kita bermain pada beriman kepada kitab Allah, kita akan membaca, mempelajari, dan memahami kandungan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kitab-kitab Taurat, kitab Allah sebagai berikut: 12, 5 Zabur, 3 Injil, 4 Al-Quran. Ya, barangkali dari kelompok yang lain, terima kasih Salman. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau menambahkan. Ya. Kalian perhatikan dari 2 pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja peserta didik. Yang pertama, apa yang kalian lihat dalam gambar tersebut? Ada 2 gambar. Gambar yang pertama gambar apa? Ya, gambar seorang anak perempuan yang sedang mengaji. Nah, mengaji ini adalah salah satu bukti bahwa kita itu mencintai Al-Quran. Dengan kita membacanya, kemudian kita memahami isi kandungan Al-Quran, kemudian kita akan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan berikutnya selanjutnya adalah kalian diharapkan bisa membuat timeline. Apa itu timeline?
Jadi kalian diperintahkan untuk membuat jadwal dari sejarah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Ya. Nah, untuk tugasnya silakan kalian perhatikan halaman 41. Ada semua? Ada. Ya. Silakan kalian kerjakan. Sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah. Ya, saya persilakan untuk kelompoknya perwakilan 1 orang atau 2 orang untuk maju ke depan. Silakan untuk mempresentasikan hasil timeline membuat jadwal sejarah dari kitab-kitab Allah. Ya, siapa dulu? Kelompok berapa? Ya, kelompok 4. Dipersilakan. Bacakan kelihatan. Ya, dipersilakan untuk kelompok 4 untuk membacakan hasil jawaban timeline terkait iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, silakan. Timeline atau jadwal iman kepada kitab-kitab Allah. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ya. Ya, setelah kalian memahami ya dari hasil produk yang kalian buat berupa timeline atau jadwal yang kalian buat ya terkait tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, ya, kalian dapat memahami siapa nabi yang menerimanya, ya, ada berapa kitab yang diturunkannya, dan juga di mana diturunkan kitab tersebut, ya, dan juga apa isi pokok dari ajaran-ajaran kitab Allah. Mungkin semua dari 4 kitab itu sama, ya, semua mengajarkan kepada kebaikan dan juga untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka untuk refleksi. Ya, ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Jawabannya apa? Merasa senang. Kalian sudah memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah dan juga mengetahui sejarah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Dan setelah itu, ya, kalian akan melakukan tindakan kalian itu dalam kehidupan sehari-hari dan mencintai Al-Quran. Diharapkan kalian akan menjadi seorang insan yang memiliki akhlak yang baik. Kesimpulan pembelajaran hari ini, ya, kalian tadi sudah memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kalian mampu memahami sejarah kitab-kitab Allah dan nabi penerimanya, ya. Dan saya harapkan perwakilan dari satu kelompok untuk menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Tadi kalian sudah melakukan apa saja? Ya, silakan. Siapa yang siap? Ya, Erlina. Ya, silakan Erlina untuk maju ke depan. Pertama, saya sudah memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kedua, mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah dan nabi penerimanya. Ketiga, makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya untuk dijadikan pedoman hidup. Keempat, mengerjakan tugas LKPD beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan kelima, membuat proyek timeline
beri tepuk tangan. Nah, coba perhatikan di tampilan layar di depan ya. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul penerimanya. Tadi kalian sudah menyebutkan ada 4 kitab yang Allah turunkan. Ada kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Nah, yang pertama yaitu kitab Taurat, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Baiklah, untuk menguji pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini, ya, saya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab bersama-sama. Bisa dipahami? Bisa. Silakan kalian perhatikan pertanyaan yang ada di layar berikut. Ya, pertanyaan pertama. Iman artinya menurut bahasa. Jawaban yang betul apa? A. Coba kita simpan jawaban A. Setelah kalian memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Jadi kesimpulannya, beriman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan kewajiban kita selaku umat Islam. Kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul penerimanya. Nah, tadi kalian juga sudah menjelaskan tentang makna beriman kepada kitab Allah, dan juga kalian membuat hasil proyek, ya, di kegiatan membuat proyek tadi, membuat timeline atau jadwal, ya. Diharapkan kalian dapat mengamalkan kitab suci Al-Quran, yang membacanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan ada penilaian sumatif, ya. Nanti silakan kalian buka HP-nya di rumah, ya, kalian kerjakan. Ada beberapa pertanyaan yang ada di Google Form, ya. Saya sudah buat Google Form-nya. Silakan nanti kalian jawab pertanyaan tersebut. Ya, untuk kegiatan berikutnya di minggu yang akan datang kita akan memasuki materi bab 3, yaitu tentang menjadi pribadi yang memiliki sifat amanah dan jujur. Ya, saya rasa hari ini pertemuannya kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama.